easy then. Can you keep going? Laju mobil Formula One lebih cepat dibandingkan Formula E adalah fakta. Setidaknya sampai saat ini. Meski begitu, anggapan bahwa Formula E adalah simbol perubahan zaman, terutama dari industri otomotif, mulai muncul. Memunculkan asumsi bahwa tidak lama lagi, tim besar dengan dana tak terbatas yang sekarang ada di Formula One segera antri bergabung Formula E. Alejandro Agag tentu saja menjadi orang yang paling keras bersuara tentang pentingnya Formula E dan terus mengajak peserta Formula One bersinergi dengan Formula E. Mungkin banyak orang yang beranggapan itu dilakukan karena Agag merupakan perintis lahirnya balapan Formula E. Tapi jangan lupa bahwa Agag yang lahir di Madrid, Spanyol, 18 September 1970 itu juga merupakan pemain utama perkembangan balapan Formula One, terutama dari aspek penyiaran dan promosi serta sponsorship. Agag yang terlahir dengan nama lengkap Alejandro Tarik Agag Longo, kini dijuluki Elon Musk-nya dari dunia motorsport. Tentu saja sejak dia mempopulerkan balapan jet darat bertenaga listrik ini, sebagaimana Elon Musk yang ingin mengajak dunia beralih ke mobil listrik. Berkaitan dengan Formula One, Agag setuju bahwa mayoritas pecinta balapan dunia masih menilainya yang terbaik saat ini, terutama soal sensasi saat menontonnya. Tentang deru mesin dan raungan suara yang mendecit saat melintasi tribun penonton dan beberapa hal lainnya. Tapi Formula E adalah tentang masa depan, tentang keberlangsungan jangka panjang. Agag menyarankan praktisi motorsport dunia mulai berpikir tentang hal itu. Kemajuan teknologi kendaraan listrik saat ini sudah sangat menunjang untuk terciptanya balapan yang menarik seperti pada mobil berbahan bakar minyak, alias combustion engine. Cara pikir itu juga yang membuat Agag selalu percaya diri terhadap Formula E, termasuk percaya diri untuk mengajak para jagoan Formula One segera bergabung dengan Formula E. Can he get to the line before he hits 0%? Sondern auch in unserer Entschlossenheit, mit dem Rennsport eine bessere Zukunft zu gestalten. United against discrimination in any form, by nurturing a culture of inclusivity that embraces diversity in all its forms. We know this is a race with no finish line. Ya sabemos que esta es una carrera sin llegada. We know this is a race with no finish line. But that doesn't mean we can't go faster. So we'll share our progress And welcome your feedback. as we move forward on our journey together. And on the eve of our return to racing, we thank our people, teams, partners and fans for their unwavering passion and support. As we work together to grow electric racing and light up the world with its transformative power. Usulan merger itu disampaikan Agag karena terkait situasi, terutama karena Formula E sudah terikat kontrak eksklusif dengan The Fédération Internationale de Automobile atau disingkat FIA selama 19 tahun ke depan. Formula E became a potential champion. The world is changing very quickly. When you see the evolution of motoring, it was important to define the motorsport category, which will be green and which will encourage people, mainly in cities, to use electric car. And Formula E was the answer. Jika tidak merger alias bergabung, kata Agag, Formula One akan butuh waktu sangat lama menunggu supaya bisa beralih ke energi listrik atau setidaknya sampai lisensi Formula E habis. Sementara, banyak negara di dunia yang mengacu pada kesepakatan global harus segera memenuhi target emisi nol mulai 2030. Ada solusi lain. Formula One mengadopsi bahan bakar bio alias biofuel mulai 2025. Tapi, apakah akan bisa menjadi bahan bakar yang powerful untuk balapan dan bisa dikonsumsi mesin dengan performa tinggi Formula One? Untuk itu Agag berpendapat begini. Ada banyak pembicaraan tentang e-fuel, tetapi itu hanya penemuan artifisial, sejenis bahan bakar yang dipelajari di dalam laboratorium.
Ucapnya. Formula E teams and manufacturers have reached new levels of powertrain tech, and the efficiency data is remarkable, with the upcoming season's powertrains achieving up to 97% efficiency, meaning 97% of the energy produced from the battery is used to make the car move. For those that like to compare Formula E with other motorsports and car types, here's an example of why those numbers are so impressive. The most thermally efficient internal combustion engine powered championship race car in the world right now is the Formula One championship winning 2020 Mercedes, which achieves around 50% efficiency, meaning half of the energy produced by the engine and combustion of fuel to power the car goes to waste via the car's heat and exhaust emissions. Agak menambahkan, biofuel untuk Formula One tidak masuk akal, kecuali jika memang ada niat dan tekad kuat untuk benar-benar mengubahnya. Untuk ini dia ragu. Sebaliknya, suka atau tidak dapat disangkal bahwa Formula E sejauh ini berhasil. Bahkan disebut-sebut sebagai format motorsport dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Para eksekutif Formula E, seperti dikutip dari The CEO Magazine, mengklaim pertumbuhannya rata-rata 100% dari tahun ke tahun, sejak diluncurkan pada tahun 2014. Dalam 10 tahun, mobil listrik akan melaju secepat mobil bahan bakar minyak. Jadi, ketika mobil-mobil ini melaju kencang, apa alasan untuk tetap menggunakan teknologi lama? Saya pikir ketika industrinya bertenaga listrik, Formula E akan menjadi motorsport utama di dunia. Ucap Agag. Penelitian dan pengembangan mobil balap listrik disebut Agag sebagai katalis untuk pengembangan mobil perkotaan yang ramah lingkungan di masa mendatang. Oleh karena itu, kompetisi Formula E berlokasi di jantung kota-kota global, di mana masalah lingkungan dan pertumbuhan kota yang cepat mendesak kebutuhan solusi mobilitas bersih. Dikutip dari CTA sebagaimana dilansir bisnis.com, Agag mengatakan trek Formula E istimewa karena berada di jalan-jalan perkotaan. Tujuannya untuk membawa olahraga ini ke jalan-jalan, kepada semua orang, untuk membawa pesan bahwa mobil listrik adalah solusi bagi mobilitas di kota, untuk melawan polusi. Faktanya, memang tidak ada trek balap tradisional di sirkuit Formula E. Dimulai dari sirkuit jalan raya di Beijing pada 2014, Formula E safari ke banyak jantung kota besar lainnya di dunia. Marrakesh, Roma, Paris, Berlin, dan New York, yang semuanya terlarang untuk pertunjukan Formula One, justru jadi karpet merah bagi Formula E. Ditambah lagi London, Vancouver, Diriyah, Monaco, dan tentu saja mulai tahun 2022 ini, Jakarta di Indonesia akan menjadi bagian dari kota-kota besar tujuan Formula E. Direktur Motorsport Nissan Global, Michael Carcamo, menyatakan bagian dari daya tarik kota-kota penyelenggara Formula E adalah fokus kejuaraan yang lebih luas, dengan penekanan pada aspek ramah lingkungan. Hanya dengan berada di kota ini, maka meningkatkan kesadaran. Dan jika seseorang pergi menonton Formula E, maka mereka akan cenderung ingin mendalami tentang mobil listrik. Formula E adalah roadshow yang membentuk aspek penting dari penjualan mobil listrik secara umum di seluruh dunia. Kata Carcamo, Formula E adalah simbol perubahan zaman ketika penggunaan kendaraan listrik terus tumbuh secara global. Seketika itu juga, Formula E tiba-tiba akan terlihat dominan sebagai kiblat balapan kelas dunia. Dukung kami dengan like dan subscribe. Out of the final corner, it's zero! De Grassi wins! What a mad end to the Mexico City E-Prix! It never fails to deliver. You are awesome! You are awesome! What a race! Cool until the end. Cool. And once again, it's Lucas de Grassi who's going to be on the top step in Mexico City if he can get